Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, mohon izin untuk membacakan syair tentang dahsyatnya merantau karya Imam Syafi'i. Merantau ini sering juga diidentikan oleh banyak orang sebagai upaya untuk menjadi diri lebih baik, berupaya menjemput takdir dari sebelumnya bukan siapa-siapa, menjadi orang yang diperhitungkan, bukan orang yang dihitung kalau kata Buya Salimah. Memaksimalkan manfaat yang lebih besar. Dan itu tidak bisa terjadi kalau diam di kampung, diam di kota kelahiran. Sebab apa? Kadang yang kita cari tidak ada di tempat. Ada orang yang ingin mencari ilmu, di tempatnya bukan tempat ilmu. Ada orang yang mencari uang, tapi di tempatnya, di tempat kelahirannya sulit atau kalah bersaing mendapatkan uang. Ada orang yang ingin bertani, tapi di kampungnya sudah tidak ada sawah, sudah tidak ada ladang, atau ada sawah tapi bukan kepunyaan pribadi, punya orang. Jadi salah satu solusinya adalah merantau. Apa Imam Syafi'i bilang? Ma fil maqami lizi aqlin wazi adabin bin rohatin. Artinya, tiada kata santai bagi orang yang berakal dan beradab. Gak bisa santai kalau gak bisa ngelakuin apa-apa. Bagi orang beradab, bagi orang berakal, akan mencoba untuk menjemput takdir yang lebih baik lagi. Fada'il autona fagtarib. Maka tinggalkan kampung halaman, tinggalkan tempat kelahiran, dan merantaulah. Merantau insya Allah bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Dengan merantau, hidup lebih berani mengambil resiko. Dengan merantau, ada percepatan-percepatan tertentu yang bisa dimiliki oleh si perantau. Safir tajid ibadun amman tufariquhu. Bepergianlah, kau akan mendapatkan ganti orang yang kau tinggalkan. Kalau diizinin oleh orang tua, merantaulah. Sebab apa? Salah satu yang membuat orang tidak berani merantau, takut tidak punya orang tua di tempat rantau. Takut tidak ada yang mengasihi, takut tidak ada yang menjadi pengasuh, takut tidak ada yang menjadi kawan. Sesungguhnya di tempat perantauan, kata Imam Syafi'i, nanti akan ada orang tua kita, orang tua asuh kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyayangi kita. Kita akan bertemu dengan kawan-kawan juga yang bisa membantu perjuangan kita, bisa mewujudkan cita-cita kita. Itu akan ketemu, kata Imam Syafi'i. Wansob fa inna lazidal aisi fin nasobi. Apa artinya? Berusahalah karena nikmatnya hidup ada dalam usaha. Gak ada usaha, gak ada nikmat. Gak ada capek, gak ada nikmat. Coba, enaknya makan karena lapar. Kalau perut wareg sebeh kenyang, gak akan enak. Coba kalau lapar banget, ada makanan apapun enak. Maka insya Allah berlelah-lelah di perantauan, berpusing-pusing di perantauan akan menambah kedewasaan kita, akan menambah daya ikhtiar kita dibandingkan dengan tinggal di kampung. Dan insya Allah kita akan menikmati hal-hal apapun saja hasil dari jerih payah yang kita lakukan. Wansob fa inna lazidal aisi fin nasobi. Kita lanjutkan syairnya. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Sungguh aku melihat air yang tidak mengalir pasti kotor.
air yang tidak mengalir, mandek, tergenang, ngecembeng, diam saja airnya di situ, pasti tidak sehat. Itu pasti air yang kotor. Ada nyamuk, ada segala macam di situ, tidak bagus. Insya Allah toba wa illam yajri lam yatib. Air akan bersih jika mengalir dan akan kotor jika menggenang. Air kalau mengalir akan bersih, air kalau mengalir akan sehat. Diri kita, otak kita, badan kita, kalau diem saja, menengbai, gak gerak, energi itu tidak tersalurkan dengan baik. Bahkan energi berubah menjadi penyakit. Yang seharusnya ke positif menjadi negatif. Diem saja, gak gerak, gak ada ide, badan gak gerak, otak gak dimanfaatkan, maka akan menjadi kotor, beralih ke hal-hal yang negatif. Wal asadu laula firaqul ghabi maftarusat. Kalau tidak keluar dari sarangnya, singa akan mendapatkan mangsa. Ini ibarat Imam Syafi'i mengibaratkan harimau. Harimau itu kalau ada di sarang, diam di tempat, tak akan bisa makan. Ini pengecualian untuk harimau yang dikurung di kebun binatang. Harimau yang ada di hutan, pasti untuk mendapatkan mangsa, mendapatkan makanan, dia mesti keluar dari sarangnya, gak diam di tempat. Akan berusaha keras singa untuk mencari makanan. Wassahmu laula firaqul qausi lam yusib. Dan kalau tidak melesat dari busurnya, anak panah tak akan mengenai sasaran. Anak panah tepat di jantung sasaran, di titik sasaran, kalau anak panah itu melesat dari busurnya. Selama anak panah masih ada di busur, maka tidak akan bisa gerak, tidak akan berdaya. Tajamnya anak panah tak berfungsi sama sekali. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan. Matahari kalau berada di porosnya untuk selamanya, niscaya semua orang, baik maupun non-Arab, pasti bosan. Lamallahan nasu min ajamin wa min arabin. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan. Lamallahan nasu min ajamin wa min arabin. Matahari kalau berada di tempatnya, tidak bergerak, maka selamanya baik dari kalangan Arab maupun non-Arab pasti bosan melihatnya. Matahari yang begitu hebat, luar biasa, dahsyat, sekaligus indah dipandang, indah dinikmati, indah keberadaannya, itu karena matahari bergerak. Kalau matahari diam saja, tidak beredar, maka juga akan menimbulkan kebosanan. Wattibru turbi mulaqan fi amakinihi. Timah akan seperti tanah kalau terus berada di tempatnya. Timah tidak akan menjadi timah kalau ia berada di tempatnya. Wal'audu fi ardihi naw'un minal hatabi. Kayu cendana, kayu gaharu pun hanya akan menjadi seperti kayu bakar bila menancap di tanah. Bila tidak berpisah dengan akarnya, hanya akan menjadi kayu bakar. Apa maknanya? Kita semua punya potensi besar, kita semua punya energi positif yang bisa dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya untuk diri, keluarga, dan masyarakat luas. Dan itu bisa terjadi jika merantau. Boleh jadi untuk kawan-kawan, untuk saudara-saudara yang di tempat kelahirannya, entah kampung, entah kota, semuanya sudah ideal, itu tidak masalah. Tapi sangat banyak atau mungkin kebanyakan tempat kelahiran kita untuk bertani, bercocok tanam juga tidak ada. Untuk mengembangkan ilmu, menggali ilmu juga bukan tempatnya. Maka keluarlah, merantau. Dalam perantauan, mental kita akan lebih terlatih, mental kita akan lebih kuat. Dalam perantauan banyak ilmu, banyak transfer keterampilan dari kawan-kawan sekitar kita, bahwa ada perbenturan, ada benturan pendapat, bahkan ada benturan fisik,
itu hal yang harus dilakukan. Dan itu adalah bagian dari wasilah, bagian dari perantara untuk mengembangkan kemampuan kita, pikiran, energi positif. Insya Allah akan bisa kita gali dan kita bisa persembahkan untuk sesama umat manusia sebagai perwujudan bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rasa syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.